Jika teori tersebut dikontekstualisasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, khususnya kata presiden dapat diberhentikan. Kami ulangi, khususnya pada kata presiden dapat diberhentikan. Dalam satu kegiatan, ternyata wanita yang satu ini menggunakan anggaran negara untuk mentraktir para relawan. Untuk itu mohon yang terhormat memberikan putusan. 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. Ternyata digugat, sumpah jabatan itu tidak jalan. Setelah setelah dinyatakan gagal, hari ini mulai berhitung kita untuk mediasi nyatakan gagal. Dan apakah di dalam surat gugatan yang penggugat sampaikan adakah perubahan pada gugatan, apakah cukup atau bagaimana? Cukup Yang Mulia. Apakah di dalam gugatan tersebut ingin dibacakan atau sudah menyerahkan kepada kami semua di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Yang Mulia, Ya. mengingat gugatan ini adalah gugatan yang mewakili rakyat, meskipun ini adalah perdata biasa yang pada umumnya secara praktik bisa dianggap dibacakan, namun pada kesempatan kali ini kami mohon agar diberi izin untuk membacakan tidak secara keseluruhannya, namun pada poin-poin pokok gugatan yang kami pandang perlu untuk disampaikan baik pada posita maupun petitumnya. Demikian Yang Mulia. Itulah yang tadi kami majelis mengkhawatirkan dalam kondisi PPKM seperti ini ya, bukan apa. Kita membuat arahan adalah sedikit mungkin untuk berkumpul bersama-sama para ulama. Ya, saya mantan tadi saya katakan kami takut sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Ya, tadi maksudnya Anda ingin menyampaikan poin-poinnya saja, gitu ya. Nah, begitu ya, kita ya untuk mempercepat ini jangan terlalu banyak berkumpul seperti ini. Ya, dan setelah ini, karena ini dihadiri oleh masing-masing lawyer sebagaimana ketentuan daripada Mahkamah Agung untuk dilakukan melalui litigasi, dan nanti akan kami siapkan jadwal-jadwalnya setelah kita mendengarkan daripada gugatan dari tergugat. Silakan, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Seki Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Medan, Jakarta Pusat 10610. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif, perbuatan tercela oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenan kami bertindak untuk dan atas nama 1. Muhyiddin Jalih dengan identitas sebagaimana dimaksud, 2. Ira Ihsan sebagaimana identitas dimaksud, 3. Wahidin dengan identitas sebagaimana dimaksud, 4. Fahri Lubis sebagaimana dengan identitas dimaksud, 5. Tulus dengan identitas terlampir, 6. Andi Neni Sri Lestari dengan identitas terlampir, 7. Nama Soraya SHMA sebagaimana identitas ada dalam gugatan dalam kedudukannya sebagai rakyat negara Republik Indonesia selaku pembayar pajak negara guna pembiayaan belanja negara Republik Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam perkara ini mohon disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasanya Profesor Egy Sujana SMH, MH, Ahmad Koziduddin SH, Azam Khan SH, Arifin Saktyo Dimat SH, Novel Haidir Hasan Pak Mukmin, Mahmud SH MH CLA, Ratih Puswanto Swanti SH, dan 23 yang sebagaimana terlampir di dalam gugatan yang tergabung dalam advokat tim pembela ulama dan aktivis beralamat di Jalan Waru Buncit Raya nomor 502 RT 05 RW 5 Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12740. Gugat melalui gugatan ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif perbuatan tercela oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dan selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
berkedudukan di kantor pusat Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kota Medan, Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai tergugat. Pokok-pokok gugatan. Bahwa penggugat adalah warga negara Republik Indonesia selaku pemilih dalam setiap periode pemilihan umum dalam memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Untuk itulah penggugat memberikan hak suaranya di setiap pemilihan umum guna terwujudnya pemerintahan yang demokratis karena dipilih langsung oleh rakyatnya. Dan berdasarkan hal tersebut maka timbullah hubungan hukum timbal balik asas kausalitas antara rakyat yang memilih dan presiden yang dipilih. Kami memulai membaca dari halaman 41. Bahwa penggugat adalah wajib pajak dan pembayar pajak guna pembiayaan belanja negara untuk penyelenggaraan negara dalam kesehariannya. Untuk itulah maka penggugat memiliki hak menggugat apabila penyelenggara negara yakni tergugat tidak melaksanakan tupoksi, dengan kata lain melakukan perbuatan tercela atau perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif. 3. Bahwa berdasarkan alasan kausalitas hubungan hukum timbal balik antara penggugat selaku rakyat dengan tergugat selaku penyelenggara. Adanya hubungan timbal balik antara rakyat pembayar pajak dengan penyelenggara negara, lembaga negara yang dibayarkan atas pendapatan negara melalui pajak, sehingga dengan demikian maka terdapat hak dan kewajiban para pihak tergugat versus tergugat, penggugat versus tergugat. Bahwa berdasarkan teori berdiri negara, satu teori ketuhanan, dan sebagaimana sudah ada dalam gugatan. 5. Bahwa di dalamnya artikel berjudul tanggung jawab negara mensejahterakan masyarakat pendahuluan sebagaimana ada dalam lampiran. Kami lanjutkan pada halaman 75. Lembaga presiden merupakan badan hukum publik pemangku hak dan kewajiban di mana kepadanya dapat menuntut dan dituntut di depan peradilan. Menurut Hans Kelsen, kedudukan negara sebagai badan hukum, states are personified. They are considered to be juristic person in contradiction to natural person, i.e. human being, a subject of judge of right. Negara dipersonifikasi sebagai pribadi. Mereka telah dipertimbangkan sebagai badan hukum, berbeda dengan pribadi natural yaitu manusia seluruhnya sebagai subjek hak dan kewajiban. Atas dasar itu menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum ditujukan kepada badan hukum, tetapi the obligation incumbent upon judge individuals who as competent organ have fulfilled the duty of the juristic person. It is their behavior that form the content of this duty. Kewajiban itu berada di pundak individu-individu sebagai organ-organ berkompeten harus memenuhi kewajiban badan hukum. Perbuatan mereka lah yang berbentuk isi dan kewajiban itu. Dibuka dengan pendapat Logeman sebagaimana yang disimpulkan oleh Harun Al-Rashid yang mengatakan bahwa jabatan sebagai pribadi dalam hukum tata negara, maka kepada jabatanlah melekat tugas dan wewenang, yang maka kepada jabatan itulah melekat tugas wewenang yang digerakkan melalui perantaraan pejabat. Sehingga pada konteks pemikiran Hans Kelsen di atas, sikap pejabatlah yang membentuk diri dari kewajiban dan kepadanya dapat tuntut pertanggungjawaban dan tindakan jabatan dalam lembaga negara presiden, walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya. Jika teori tersebut dikontekstualisasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, khususnya kata presiden dapat diberhentikan. Kami ulangi, khususnya pada kata presiden dapat diberhentikan. Maka sangat jelas bahwa kedudukan presiden dalam kalimat tersebut dapat merupakan pribadi jabatan karena tidak menyebutkan siapa subjek dari presiden yang dimaksud. Sebagai dalam logika organisasi, kedudukan presiden sebagai organ dan lingkup jabatannya tidak mungkin diberhentikan, melainkan yang dapat diberhentikan adalah pemangku jabatan presiden. Sehingga terminologi presiden pada kalimat di atas ditujukan kepada pribadi pejabat sebagaimana pemangku jabatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama dalam masa jabatan. Pribadi jabatan adalah melekatnya jabatan dalam pribadi seseorang ketika menduduki suatu jabatan untuk menjalankan organisasi, menduduki secara sah berdasarkan aturan-aturan yang mengikatnya, sehingga dalam bertindak senantiasa terikat dengan norma hukum yang mengaturnya. Sebagaimana dikatakan oleh Jimli As-Siddiq bahwa doktrin negara hukum, pemimpin yang sebenarnya bukanlah orang yang melainkan hukum. Sebagai suatu sebenarnya bukanlah orang melainkan hukum sebagai suatu sistem. Bagaimana harusnya presiden bertindak dan menjalankan pemerintahan. Gagasan inilah lazim disebut dengan istilah the rule of law and not of man. Tindakan presiden dalam perspektif jabatan terikat oleh masa waktu dan tempat di mana pribadi jabatan terus berlangsung menyelenggarakan tugas dan wewenangnya serta pertanggungjawaban atasnya. Pribadi jabatan dapat diklasifikasikan secara jelas dalam menjalankan fungsi-fungsi jabatan seorang pejabat dan dalam kapasitas pribadi seorang pejabat. Ternyata dalam kapasitas seorang pribadi seorang pejabat pun seorang pejabat melekat kualitas jabatannya
sehingga pribadi jabatan baik secara struktur maupun secara pribadi melekat tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Karena pejabatlah yang memberi bentuk atas segala kekuasaan yang diberikan kepada lembaga presiden. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban baik dalam kapasitas penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan organisasi ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan, bahkan pertanggungjawaban sosial karena jabatan yang melekat dalam diri seorang presiden. Kedudukan presiden sebagai salah satu lingkup jabatan dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan pertanggungjawaban presiden menjadi diatur secara khusus seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7B. Oleh karena itu, salah satu aspek pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban jabatan dengan sanksi memberhentikan dari jabatan oleh MPR setelah melalui proses pembuktian atas pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum presiden di peradilan Mahkamah Konstitusi. Ada dua macam pemikiran mengenai kapan pribadi seorang presiden dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diajukan oleh Dennis F. Thompson, yaitu aliran individualis dan aliran strukturalis. Kami simpangi beberapa, kami lanjutkan pada halaman 84. Pemberitaan atau sanksi lainnya terhadap presiden berada pada MPR. Dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Kata dapat diberhentikan mengandung konotasi bisa diberhentikan. Mengandung konotasi bisa diberhentikan dan bisa tidak diberhentikan oleh MPR meskipun keputusan MK membenarkan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden. Kata dapat diberhentikan juga bisa ditafsirkan bahwa sanksi maksimal atas pelanggaran hukum presiden adalah pemberhentian. Dan secara aku kontrario dapat ditafsirkan adanya sanksi menengah dan sanksi minimum yang bisa saja tidak berakhir dengan pemberhentian. Secara logika beratnya sanksi berbanding lurus dengan beratnya pelanggaran hukum, sehingga idealnya pernyataan pelanggaran hukum dan sanksi harus dinyatakan dalam forum sidang sama dalam satu sidang bersama antara lembaga-lembaga negara yang berkompeten, yakni DPR, Majelis Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 memisahkannya pada dua lembaga yang berbeda, meskipun merupakan satu rangkaian proses untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Tetapi apabila ditelaah terdapat adanya pemisahan antara keputusan pelanggaran hukum dengan sanksi pemberhentian presiden. Keputusan pelanggaran hukum berada pada MK, sedangkan keputusan mengenai sanksi berada pada MPR. Pemisahan tersebut dikuatkan oleh pasal 7A, menunjukkan bahwa meskipun presiden telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum, tidak mesti berakhir dengan pemberhentian, karena perumusan sanksi sangat tergantung kepada MPR. Karena keputusan MK tentang pelanggaran hukum presiden tidak menentukan atau membatasi keputusan MPR mengenai sanksi kecuali Undang-Undang Dasar dengan sanksi maksimal yakni diberhentikan. Apabila MK menolak pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum tersebut, maka DPR tidak dapat melanjutkan permohonan. Pemisahan sebagaimana dimaksud berimplikasi pada dua jenis sifat pertanggungjawaban presiden, yakni pertanggungjawaban dalam arti sempit dan pertanggungjawaban dalam arti luas. Kami lanjutkan di halaman 100. Pelanggaran hukum lain di luar undang-undang hukum pidana termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, moral, adat istiadat serta pelanggaran presiden terhadap kewajiban konstitusionalnya sebagai presiden. Asalkan saja pelanggaran tersebut sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukannya, dan itulah yang menjadi objek gugatan ini, yakni adanya martabat presiden yang menjadi rendah karena perbuatan presiden yang melakukan perbuatan tercela. Dengan pembatasan demikian, maka alasan pemberitaan presiden ke depan dapat menjadi sangat politis. Dengan demikian, maka pemberitaan presiden dapat menjadi sangat politis dan dipengaruhi oleh tuntutan rakyat dan kekuatan politik yang ada dalam DPR. Sementara dalam pengadilan ini adalah tuntutan tentang perbuatan melawan hukumnya. Dengan demikian, konsep perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang RI tentang MK masih mengandung multitafsir, sebagaimana konsep misdemeanor sebagai alasan impeachment di Amerika Serikat. Alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran atas alasan impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan high crime dan misdemeanor
yang dapat digunakan sebagai dasar investment di Amerika Serikat. Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan secara terpisah dengan tindak pidana berat lainnya. Izin Yang Mulia akan diteruskan rekan kami selanjutnya mengenai contoh-contoh kepala negara yang mengundurkan diri dari jabatannya dengan kesadaran. Halaman 113. H. Pejabat dunia yang mengundurkan diri karena hal sepele. Famos ID. Menjadi seorang pejabat atau wakil rakyat bukanlah hal yang mudah karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Terlepas dari segala kemewahan yang didapat, banyak tanggung jawab yang menanti mereka. Nggak jarang kalau ada para pejabat yang sampai hampir gila hanya untuk memikirkan nasib rakyat. Oleh sebab itu, kadang sebagian orang enggan berpendapat dengan tanggung jawab yang besar. Seperti beberapa penjabat ini, karena melakukan kesalahan kecil, ternyata mereka sampai rela mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan karena apa, wakil rakyat itu malu dan merasa tidak bisa melakukan tanggung jawab. Lalu siapa yang mereka itu? Simak ulasan berikut mengundurkan diri karena telat 1 menit. Mikhail Betes, salah satu menteri utama di Inggris. Adanya kejadian tersebut sempat mengambil target pada pejabat lain yang sedang duduk bersiap melakukan rapat. Ternyata pejabat yang satu ini melakukan aksi tersebut karena merasa malu bertindak tidak sopan, telah melakukan kekeliruan yang menolak atas aksi batas ini. Menurutnya permintaan maaf darinya sudah cukup dan semua mengapresiasi rasa tanggung jawab besar yang dia miliki. Kalau di Indonesia sih jangan terlambat. Bisa hadir rapat saja karena malu. Mantan Menteri Ekonomi Jepang Akiri Amari sempat menggegerkan publik Jepang. Pasal mengundurkan diri melakukan pengunduran diri secara tiba-tiba. Ternyata semua ini dilakukan atas tuduhan korupsi kepadanya. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, mantan menteri ini ternyata tidak seperti yang sudah dituduhkan. Malah justru para stafnya lah yang terbukti melakukan korupsi. Lantaran malu sebagai seorang pemimpin yang tidak mendidik anak buahnya. Selain itu, mereka tidak merusak kepercayaan pemerintah masyarakat Jepang terhadapnya. Ketahuan plagiat, Mendiknas Jerman mengundurkan diri. Beda lagi dengan yang ini. Jerman salah satu menteri bernama Anante Sechwan ternyata melakukan pengunduran diri dengan alasan yang tidak terduga. Menteri yang diangkat tahun 2005 ini rupanya diduga melakukan plagiarisme ringan. Dalam upaya pendapatan gelar pendidikan, hal ini diungkap oleh salah seorang blogger yang sengaja menggunakan nama palsu. Karena mengaku malu dengan plagiarisme ringan tersebut, Sechwan memilih mundur dari jabatan yang selama ini ditempati. Bantu mantan pacar urus visa, pejabat Inggris turun jabatan. Mantan Menteri Inggris David Elunket ternyata juga mengundurkan diri dengan alasan lumayan edan. Bayangkan saja, dirinya rela melepas jabatan lantaran ketahuan membantu mantan pacarnya dalam mengurus visa. Semua itu diawali saat mantan kekasihnya Blonket bernama Queen sedang kesusahan mengurus visa mengasuh bayinya berasal dari Filipina. Ketimbang didepak dari negara tersebut, alhasil Queen meminta bantuan Blonket untuk mempercepat proses perpanjangan visa mantan kekasihnya itu. Namun sayang, aksi mempercepat visa itu sudah tercium publik. Karena malu, Blonket pilih mengundurkan diri.
traktir para relawan makan, menteri rela mengundurkan, traktir para relawan makan, menteri rela mengundurkan diri. Yuko Oki adalah mantan menteri perdagangan dan industri di Jepang. Dalam satu kegiatan, ternyata wanita yang satu ini menggunakan anggaran negara untuk mentraktir para relawan yang memang telah dalam membantu beberapa waktu kemudian. Lantaran merasa melakukan hal yang salah, alhasil Yuko memilih mengundurkan diri dari jabatan. Jakarta News, permulaan tahun 2018 diawali dengan pengunduran diri beberapa kepala negara dan kepala pemerintah di berbagai negara. Penyebabnya beragam, namun umumnya mereka skandal korupsi atau konflik kepentingan politik dan golongan negara masing-masing. Pernyataan mengundur pun disampaikan atas inisiatif pribadi. Namun ada pula yang dinyatakan setelah adanya desakan kuat dari publik dan partai pendukung selama 2018, setidaknya 6 presiden dan perdana menteri mengundurkan diri. Artinya dalam sebulan ada 2 pemimpin yang mundur, berikut para kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengundurkan diri. 1 Presiden Afrika setelah Jacob Zuma mengundurkan diri pada 14 Februari 2018. 2. Perdana Menteri Ethiopia Haile Mariam Desalegn menyusul Zuma turun tahta sehari kemudian, yaitu tanggal 15 Februari. Namun penyebab berbeda. Menghadapi situasi publik dan 1 terkait konflik antar kelompok. 3. Perdana Menteri Stephen Miko Serar. Giliran Miko Sejar mengumumkan pengunduran diri 14 Maret 2018. Ini disampaikan tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan hasil referendum mengenai proyek pembangunan rel kereta api yang menelan biaya 1 miliar euro. Referendum digelar pada September tahun lalu. Semenjak 53% pendukung rencana pemerintah membangun infrastruktur kereta dan menjadi acuan pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun MA Slovenia membatalkan sehingga membuat Cerar kecewa. Meski demikian, Cerar akan tetap menjabat Perdana Menteri sampai pemerintahan baru terbentuk. Slovenia sebenarnya akan menggelar pemilu pada Juni mendatang. Namun terkait pengunduran diri kemudian akan dipercepat. 4. Perdana Menteri Slovenia Robert Fico keesokan harinya 15 Maret 2018. Robert Fico mengundur diri sebagai Perdana Menteri Slovenia. 5. Presiden Myanmar U Hitan Kyaw intimnya memilih daftar kepala negara yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Dia mengungkapkan alasan mundur karena ingin beristirahat. Spekulasi yang beredar intimnya mengalami masalah kesehatan. Sekitar 655.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak tahun 2017 terkait kekerasan militer. 6 Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengumumkan pengunduran diri pada Rabu 21 Maret 2018. Alasan Kuczynski dituduh menerima suap dari perusahaan Brazil Odebrecht untuk memuluskan proyek. Pria berusia 79 tahun ini yang juga mantan bankir
Wall Street ini menambah tuduhan tersebut. Langsung, mohon yang mulia, mungkin selanjutnya kita serahkan sama Engkong kabur. Lanjutkan yang mulia. Iya. Kalau bisa langsung sudah bisa dilihat bahwa dari tambah-tambah 119 ya. Iya, 119. Kalau dari tambah-tambah kepala negara ya. Udah. Karena di poin K bahwa dari tambah-tambah para kepala negara di dunia yang beretikat dan bermoral tinggi tersebut. Ya itu ya. Sekarang 19 halaman 119. Iya Bang. bahwa dari contoh kepala negara di dunia yang beretika dan bermoral tinggi tersebut di atas seyogyanya tergugat selaku presiden yang gagal dan tidak mampu membangun ekonomi, hukum, dan perdamaian bangsa Indonesia seharusnya tergugat mengundurkan diri secara jujur dan terbuka serta konsisten selaku presiden yang tidak layak lagi berperilaku tercela. Sebagai lafal bunyi sumpah jabatan dalam sidang paripurna presiden wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tanggal 20 bulan 10 2019. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tersimpul gugatan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positifnya berupa peristiwa: 1. Penegakan hukum yang carut marut. 2. Perekonomian carut marut. 3. Serangkaian pembohongan publik. 4. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia. 5. Membuat gaduh sesama anak bangsa dipotensikan bertikai di negeri ini. Atas hal-hal tersebut, Presiden selaku tergugat terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif. Untuk itu mohon yang terhormat memberikan putusan. 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. 2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif ini. 3. Mengabulkan seluruh gugatan ini. 4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana, Mastal, SHM MSI, Damai Hari Lubis SHMH, Ahmad Hosinudin SH. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sudah kita dengar bersama ya. Jadi pokok-pokok daripada gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari para tergugat ya. Dengan demikian maka diberi kesempatan kepada kuasa dari tergugat Presiden Joko Widodo untuk memberikan jawaban terhadap gugatannya. Ya, apakah saudara mohon waktu kapan? Izin majelis, Ya. karena penyusunan gugatan ini dibutuhkan koordinasi dari berbagai instansi, kami memerlukan 2 minggu majelis. Itu berarti di tanggal 9 Agustus. Baik.
Mari kita susun bersama. Oleh karena ini sudah dihadiri tadi sebagaimana majelis sampaikan di awal bahwa persidangan akan dilakukan secara e-litigasi, berarti akan menggunakan nanti akun yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Jadi nanti para lawyer dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat nanti berkoordinasi dengan panitra pengganti untuk meminta akunnya nanti dimasukkan dari Oh, yang mulia. ya. Di sini bukan rakyat tergugat. Di sini saya sebutkan adalah sebagai tergugat di sini. Rakyat tergugat. Rakyat penggugat, tapi di sini adalah sebagai penggugat. Penggugat ya. Gitu. Jadi begini, kita buat kata bersama ya untuk kalender kita. Jadi untuk jawaban yaitu pada tanggal 9 Agustus 2021 di hari Senin akan 2 minggu akan datang. Manakala nanti di dalam jawaban tersebut ada eksepsi tentang potensi absolut, maka nanti akan dijatuhkan putusan selah, ya, setelah jawab menjawab, ya, baik nanti ada yang Sementara fokus menunggu jawaban dulu ya. yes, kita tuntut jawaban dulu. Manakala jawaban di tanggal 9 itu belum siap, nanti tetap diupload, diberitahu juga di isi BP kita di rekor kita. Jadi ketahuan di situ tanggal sekian misalnya, kemudian belum siap, ajukan juga. Nanti kan akan terbaca juga oleh pihak penggugat. Gitu. Setelah selesai, nanti kita memasuki replik. Ya. Jadi replik berapa lama, saudara? Ini dengan asumsi 2 minggu berjalan. Kalau misalnya nanti tergugat masih belum, kan akan mundur. Ini juga akan mundur gitu. Tapi kami menawarkan kepada pihak daripada penggugat kapan? Karena kami juga belum tahu jawaban dari tergugat, kami sudah mohon waktu yang sama. 2 minggu ya. Beras ya. Berarti di tanggal 23. Rapid di tanggal 23. Ini dengan asumsi begini, dengan asumsi semua lancar, track lancar. Kan dia berkoordinasi dulu dengan berbagai instansi yang kita dengar untuk memberi jawabannya. Begitu juga nanti Anda juga akan berkoordinasi dengan tim juga untuk membalas daripada jawaban mereka, kan gitu. Nah, kami memberikan untuk sementara on the track di dalam kalender courtnya seperti itu. Namun demikian, misalnya kami belum siap, misalnya di sini sudah 2 minggu, diberikan di sini 2 minggu, tapi ternyata dari sini kami perlu ini lagi mau mundur, silakan. Nanti kan terlihat di dalam tempat nanti terbaca gitu. Jadi tidak harus 2 minggu, nggak harus. Kalau seminggu ya silakan gitu loh, ya kan? Tapi kalau belum siap silakan. Ya. 23. Kemudian untuk duplik kapan? Kira-kira aman 2 minggu juga kita ambil ya. Kita ambil 2 minggu aja. 23 berarti di September tanggal 6 September. Kalau kita 6 September 6 bulan 9 untuk duplik. Baik. Kemudian setelah duplik kita memasuki bukti surat. Nah, bukti surat kami beri kesempatan kepada pihak P dulu untuk mengajukan bukti suratnya. Jadi bukti surat ini adalah nanti direfresh dan sebagainya. Nanti diupload, sudah bisa diupload di kita. Namun pada saat nanti kita berjumpa kembali seperti ini, hard copy dan soft copy-nya diserahkan ke majelis, ya kan? Paham ya? Karena ada kejadian antara yang diupload dengan yang diserahkan beda. Ya. Makanya kami akan gunakan untuk recheck hal itu, gitu ya. Jadi untuk bukti surat P kami berikan kesempatan berapa lama Anda mempersiapkan? 2 minggu juga. Juga 2 minggu. Sama. 6 berarti 20 ya. 20 September. Pertama tanggal 9, terus Oke.
Jadi tanggal 6 September dulu ya. Tanggal 6 September. Tambah 2 minggu. Nanti tanggal 6 Duplik, ya? duplik. Duplik, kemudian 6 duplik, kemudian tanggal 20 ya berarti ya, Ya. untuk buktinya ada ya. Tanggal 20 bulan 9, Bu, PP catat ya, 20 September. Selanjutnya untuk bukti tergugat kapan? Menurut majelis mohon dipertimbangkan adanya bukti kompetensi absolut. Ya, nah kan begini, kita bikin courtnya dulu nih. Ya. Otomatis manakala nanti pada saat ada eksepsi, makanya saya masih tahap pembuktian yang dulu nih kepada Anda. Kalau nanti ada pembuktian, ada eksepsi kompetensi absolut, tentu akan diberi kesempatan bukti awal. Ya gitu modelnya. Bukti awal Anda dulu, ya kan? Diberi kesempatan, habis itu nanti ditanggapi oleh penggugat untuk mematahkan buktinya dia. Berarti di dalam pembuktian sekarang absolutnya. Berarti nanti menyesuaikan. Nah, kita menyesuaikan. Siap. Saya tinggal menunggu saja dari Anda nanti melalui panitra. Bisa begitu ya. Kami juga 2 minggu majelis. 2 minggu. Berarti 20 ke berapa? 20. Oke, sama-sama kita. 34 hari. 4. Tanggal 4. 4 Oktober. Tanggal Ya, 4. ini kan proyeksi kan? Kita proyeksi ya. Hmm. Oktober. Nah, baru setelah nanti di dalam tahapan pembuktian boleh misalnya ada penggugat maupun tergugat kurang buktinya nih, bukti surat, ajukan di sini boleh ajukan buktinya. Siap. Kemudian nanti baru masuk pembuktian saksi. Hmm. Nah, pembuktian saksi ini nanti kita akan baru kita bertemu lagi. Baik. Ya. Bertemu lagi dengan asumsi kita bertemu lagi di tanggal 4 Oktober. Kita bertemu kembali 18. 18 18 Oktober. Oktober, benar. 18 Oktober ya. Baru kita bertemu kembali 18 Oktober, catat benar-benar ya ini deadline-nya, Catat, direkam. 18 Oktober. Nah, disinilah nanti apabila ada di dalam jawaban ternyata ada eksepsi absolut, ya otomatis akan mundur di bukti surat di tanggal 20 bulan 9. Ya, paham ya? Di tanggal 20 bulan 9 itu kan adalah pembuktiannya dari pemohon, penggugat, betul ya? Tanggal 20 bulan 9. Namun apabila ada eksepsi, beralih ini 20 bulan 9 kita berikan kepada bukti awal Anda. Ya. Ini saya akan tulis di sini, nanti akan ada muncul di situ. Ya, tapi ini adalah sebagai Waalaikumsalam. penulis semua. Satu lagi kan? Izin yang mulia. Jadi, semua dicatat, kemudian kemudian baru kita masuk ke pembuktian saksi dari pihak penggugat di tanggal 18 ya. Saya rasa demikian, barangkali sebelum dicatat kembali ya untuk rencek kita untuk jawaban ya itu di tanggal 9 Agustus, kemudian untuk replik tanggal 23 Agustus, kemudian untuk duplik tanggal 6 September, kemudian bukti surat dari penggugat adalah 20 September 2021. Di sini manakala apabila ada kompetensi absolut akan diberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan bukti awalnya ya di 20 bulan 9 2021. Dan apabila tidak maka akan dilanjutkan dengan bukti surat dari pihak tergugat tanggal 4 Oktober 2021. Selanjutnya kita akan bertemu kembali untuk pengajuan bukti saksi yang diberikan kepada penggugat untuk mengajukan saksinya di tanggal 18. Nah, selama masih tahapan sudah pembuktian baik surat menyurat maupun bukti saksi diperkenankan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti tambahan. Saya rasa demikian ya. Nah, sudah jelas semua untuk waktu Sidang lagi deadline. kapan? Sidang lagi kapan, Mat? Oh ya, jadi menurut informasi Terakhir bahwa Oktober. untuk upload ya ini penting nih. Kita Untuk nanti di uploadnya sini itu masih dibatasi jam 3 sore. Oktober. Maksimal jam 3 sore untuk upload ya. Jadi pagi jam 3 sebab kalau tidak nanti akan terupload hari berikutnya. Jadi maksimal jam 3 sore. Nanti untuk detailnya silakan untuk perwakilan dari kuasa penggugat maupun kalau sudah jelas dari kuasa penggugat nanti kepada Ibu Panitra pengganti. Baik sebelum sidang itu barangkali
Ini tadi sudah dibacakan. Ini intinya aja apa tentang? Intinya tuntutannya sudah dibacakan. Ikut, setelah ini ikut Pak. Nah, Setelah ini lewat email. nah kan ada yang Ya. mengundurkan diri. Terus jadwal. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, setelah ini yang saya dengar tadi melalui email ya, hanya perhatian yang mendasar adalah kan hingga hari ini Jokowi tidak pernah hadir gitu ya. Jadi perhatian serius dari pengadilan ini tidak bermaksud merendahkan, kok tidak dianggap, kurang lebih begitu. Padahal menurut Sumpah Jabatan Presiden pasal 9 UUD 45, sebagai presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi nusa dan bangsa. Ternyata digugat, sumpah jabatan itu tidak jalan. Dan terakhir, soal PPKM juga gagal berkali-kali. Cuma ganti nama aja, sekarang malah ditambah. Nah ini semua harus menambah amunisi dari gugatan kita bahwa kompetensi Jokowi sebagai presiden tidak berkapasitas begitu. Kompetensinya tidak ada. Jadi gugatan kita ini amat sangat terang benderang dibuktikan, walaupun nanti kita diminta saksi-saksi, itu kan verbal saja. Tapi fakta-fakta kita sendiri menjadi saksi bahwa kegagalan dalam memimpin republik ini berakibat menyengsarakan. Karena tugas pokok presiden, satu, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melakukan politik bebas aktif, menjaga perdamaian dunia untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Itu tugas pokok presiden yang tertera. Oleh karena itu perhatiannya Yang Mulia. Bagaimana kok nggak pernah datang ini, apa nggak ada konsekuensi hukumnya apa begitu. Saya kira itu Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih ya. Selanjutnya barangkali ada yang ingin disampaikan kepada cukup ya, cukup. Tidak ada lagi. Makasih dalam perkara register 266 pada Sudata antara Muhyiddin Jali dan kawan-kawan melawan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dan selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia ditunda hingga dibuka kembali sebagaimana kami mentor dalam perkara 26 pada gugatan 2021 yang dilakukan, yang akan dilaksanakan melalui sidang ekor ya. Dengan demikian sidang menyatakan selesai dan